Shalom. Shalom. Nah, saudara, di dalam kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan firman Allah dengan satu tema. Tetap kerjakan. Jadi artinya tidak pernah berhenti, tetap kerjakan keselamatanmu. Haleluya. Nah, saudara, ini surat disampaikan atau kalimat ini disampaikan kepada jemaat yang pernah dirintis oleh Paulus, yaitu jemaat di Filipi, di kota Filipi. Ya, kita baca dulu ayatnya di sana. Hei, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Kamu senantiasa setia. Ya. Nah, karena itu kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, masih ada di tengah-tengah kamu, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak bersama-sama dengan kamu. Ya. Jadi ini anjuran daripada Paulus, seorang rasul, kepada jemaat di Filipi. Nah, jemaat di Filipi ini diakui, ini Rasul Paulus sendiri yang mengakui bahwa jemaat itu taat. Taat, ya. Taat itu artinya patuh, setia, ya, kepada sesuatu yang sudah didengar atau diajarkan. Jadi tidak hanya mendengar saja langsung lupa, tidak. Tetapi ketika mereka mendengar pengajaran daripada Rasul Paulus, mereka langsung ada satu tindakan. Dan tindakannya itu adalah sikap yang taat. Seperti saudara. Ya, semoga saudara sama seperti jemaat di Filipi ini, ya. Jadi tidak hanya sebagai pendengar yang baik saja, tetapi dia menjadi taat terhadap perintah Tuhan. Ya. Nah, dengan ketaatan itulah yang kemudian oleh Paulus ditekankan di situ, supaya jemaat itu menjadi jemaat yang tunduk patuh terhadap Tuhan. Nah, dikatakan di sana bahwa ketaatan jemaat di Filipi itu dimulai dari sejak awal, ya, sampai pada akhirnya. Kamu senantiasa itu selalu, senantiasa itu tetap taat. Ya. Nah, saudara, ketaatan jemaat di Filipi ini terbukti ketika pelayanan Paulus pertama kali di kota Filipi. Dia adalah sebagai seorang yang taat. Ya, di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 14 dan yang ke-15. Nah, di antara orang-orang yang mendengar firman Allah dikatakan di sana, seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan ajaran dari Paulus. Ia seorang penjual kain ungu di kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Jadi di samping kerja, tapi ternyata waktu ibadah disempatkan ibadah, sama seperti saudara. Ya, untungnya di sini minggu, ya. Coba kalau tidak minggu paling jam kerja itu. Ya. Nah, saudara, disempatkan untuk beribadah dan Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Jadi waktu mendengar firman Allah, dia memperhatikan, dia mendengar, wow, sampai Alkitab mengatakan membuktikan sedemikian, ya saudaraku, ya.
Nah, sesudah itu mereka memberikan dirinya untuk dibaptis. Nah, sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak Paulus dengan rekan-rekan kerjanya, katanya, jika kamu berpendapat, ya, bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Wow. Hamba Tuhan, Paulus, diajak mampir ke rumahnya. Ia mendesak terus sampai kemudian Paulus menerimanya dan pergi ke rumah daripada Lydia ini. Jadi tidak hanya mendengar firman Allah saja, tapi bagaimana dia praktek firman Allah, dia menyatakan kasihnya. Paulus diajak ke rumahnya. Ya, saudaraku. Nah, tapi apa yang terjadi ketika di Filipi itu? Terjadi kasus. Ya, ketika Paulus sedang mengajar, ada orang perempuan membuntuti di belakangnya. Orang ini tukang tenung. Ya, jadi punya ilmu, punya tenung, ahli tenung. Sehingga banyak tuan-tuan di negeri Filipi itu menjadi kaya karena orang ini menghasilkan banyak uang. Ayo, siapa yang di sini suka tenung? Ya, saudara, ya mungkin kayak tuyul atau apa gitu. Tapi ini perempuan ini punya ilmu. Tapi ketika Paulus dia sedang memberitakan Injil, dia sedang berjalan selalu berada di belakang dan berteriak-teriak. Woi, ini seorang hamba Tuhan yang memberitakan keselamatan. Bolak-balik, ya. Dia berseru begitu. Akhirnya si Paulus ya gerisinan, saudara. Langsung ditangking. Setan tenungannya minggat. Sehingga kemudian sudah nggak bisa melakukan tindakan tenungan lagi. Dan ternyata tuan-tuan yang kaya karena perbuatan perempuan ini marah. Langsung Paulus ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Loh, coba. Karena sekarang sumber pesugihannya hilang. Mereka marah dan kemudian ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Dan apa yang terjadi? Dijaga. Dimasukkan di tempat yang paling dalam, tangannya diborgol. Tapi Paulus dan temannya namanya Silas. Oh, saudara, dalam kondisi yang sedemikian dia menderita karena Tuhan. Dia tidak putus asa, dia tidak kecewa. Hidupnya tetap memuliakan Tuhan. Di dalam penjara, dia menyanyi memuji Tuhan. Ayo. Bagaimana dengan saudara? Kalau kondisi, jangankan di penjara, mungkin kekurangan, pun tidak ada kerjaan ya, mungkin kemudian borongan nggak ada atau dan lain sebagainya. Kira-kira bisa memuji Tuhan enggak? Nyanyi, tapi nyanyiannya melas. Se soro nih. Iya kan? Haleluya. Ya se sorone, se sukarnya. Tapi Paulus enggak. Dia memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Terjadi gempa. Pintu-pintu terali penjara itu buka semua. Dan belenggu-belenggu mereka copot. Kepala penjara kaget. Waduh, ini tawanan lari semua. Langsung dia ambil pedangnya, dia mau bunuh diri. Begitu dia angkat pedang, Paulus berkata, "Hei, stop! Jangan bunuh diri. Kami semua masih di sini, kami tidak lari." Kaget. Kepala penjara lari kepada Paulus tersungkur. Saudara, yang dia berkata, "Tuhan, apa yang harus saya kerjakan sekarang supaya saya bisa selamat?" Hebat.
supaya bisa selamat. Paulus berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan selamat dan engkau beserta isi rumahmu. Waduh, keselamatan terjamin seisi rumah. Bukan karena satu percaya semuanya selamat. Tidak. Artinya ketika orang ini sudah percaya, maka dia punya tanggung jawab memberitakan keselamatan kepada seisi rumah. Ya. Jadi jangan berpikir satu orang percaya seluruh keluarga selamat. Tidak. Ya. Dan apa yang terjadi? Kemudian Paulus diajak ke rumahnya, ya. Nah, saudaraku, dan di rumah si kepala penjara ini dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-32 dan yang ke-33. Lalu Paulus dan Silas ini memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di dalam rumahnya. Nah, pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh biler mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Ini waktu Paulus kerja di Filipi. Makanya itu dia berkata, oh, jemaat di Filipi ini jemaat yang taat. Ya. Saudara, ini menjadi contoh bagi kita sekalian, ya, supaya kita menjadi orang Kristen yang taat seperti jemaat di Filipi, tetapi taatnya bukan hanya sekedar saja, ya, tapi taatnya itu konsisten. Apa konsisten itu? Terus menerus, berkelanjutan, ya. Jadi percaya itu tidak hanya sekedar waktu ada peristiwa yang mengagumkan langsung percaya, sesudah itu tidak lagi. Tidak. Jemaat di Filipi itu berkelanjutan. Ya, ini dibuktikan oleh surat dari Paulus, ya, di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-5. Aku mengucap syukur, kata Paulus, kepada Allahku karena persekutuanmu di dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang. Saudara, jadi dia tetap bertahan, jemaat Filipi ini, terhadap firman Allah dari pertama percaya sampai sekarang. Nggak pernah mutung di tengah jalan. Siapa yang pernah mutung di tengah jalan? Berhenti, nggak percaya kepada Yesus, kemudian balik lagi. Puji Tuhan, saya sejak percaya Yesus sampai hari ini tetap percaya Yesus, ya, bukan faktor keturunan, ya, karena orang tua saya, nenek moyang saya tidak ada yang Kristen, tapi saya dipanggil Tuhan dan sampai hari ini saya tetap percaya kepada Yesus, ya. Jadi jemaat Filipi ini disanjung, dipuji oleh Paulus, ya, aku mengucap syukur kepada Allahku, kepada Tuhan. Sampai si Paulus ini mengucap syukur kepada Tuhan karena persekutuanmu, hubunganmu di dalam berita Injil itu mulai dari hari pertama sampai sekarang. Konsisten yang terus menerus. Ya. Kebanyakan di sini kan jadi Kristen sejak kecil, ya. Mulai sekolah minggu. Ya, rata-rata di sini dari sekolah minggu terus sampai sekarang sudah punya anak, ya. Sudah ada yang punya cucu belum? Belum, ya? Hah? Oh iya dong. Mulai dari sekolah minggu terus bergerak sampai sekarang. Waduh, luar biasa. Seperti jemaat di Filipi, ya. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu, hubunganmu, keyakinanmu, ya, kepada Tuhan dari pertama sampai sekarang. Ya. Jadi walaupun Paulus itu ya tidak selamanya di Filipi,
kemudian dia melayani di tempat lain. Tapi jemaat Filipi ini nggak pernah lupa, saudara. Ya, padahal Paulus tidak terus-menerus di Filipi. Makanya Paulus berkata, dari awal sampai sekarang kami itu setia, ya. Ya. Di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-25. Sementara itu, ku anggap perlu, ya, mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudara dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus, yang kamu kirim untuk melayani aku dalam keperluanku. Jadi jemaat Filipi ini ternyata ketika Paulus melayani tempat lain, dia mengirimkan seseorang yang namanya Epafroditus itu, saudara, disuruh apa? Membantu mencukupi kebutuhannya. Ya, memperhatikan kekurangannya. Ini jemaat yang luar biasa. Jadi tidak hanya percaya, dia taat, sampai kemudian dia melakukan satu tindakan yang mendukung pelayanan daripada Paulus, ya. Dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-16, karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan untukku, ya. Jadi jemaat Filipi ini tidak hanya sekedar percaya, tapi dia mendukung pelayanan. Dia bantu, ya, waktu di Tesalonika dia kirim dana, kirim keperluan untuk pelayanan, ya. Luar biasa, ya. Jadi saudara-saudara, jemaat Filipi ternyata adalah jemaat yang taat, ya. Dan ketaatannya ini dibuktikan bukan pada saat diawasi saja, ya. Sebenarnya Paulus mengatakan, bukan saja saat aku hadir, tapi saat aku tidak bersamamu juga taat. Jadi ketaatannya ini tidak memandang orang, saudara. Karena dia percaya, nggak peduli ada teman, nggak ada teman, mungkin temannya nggak datang, kemudian ikut nggak datang. Oh, temanku nggak datang kok, saya nggak datang. Tidak. Ya, ketaatannya itu walaupun ada teman, nggak ada teman, walaupun Paulus hadir, walaupun Paulus tidak hadir. Ternyata jemaat Filipi adalah jemaat yang taat. Seringkali kan anak Tuhan itu kalau suaminya nggak datang, istrinya nggak datang juga, anaknya nggak datang juga, ya. Orang tuanya nggak datang, anaknya nggak datang, pacarnya nggak datang, ikut nggak datang, iya kan? Ada? Oh, puji Tuhan, ya, nggak ada ternyata di sini, ya. Saudara jemaat Filipi ini dikatakan walaupun aku hadir, aku juga nggak hadir, ternyata kamu tetap setia, kamu tetap taat, ya. Haleluya. Nah, ketaatan daripada jemaat Filipi ini, saudaraku, patut menjadi contoh bagi kita sekalian, ya. Tetapi saudara, Paulus nggak hanya puas melihat jemaat Filipi itu taat, dia senang, memang dia bangga melihat jemaat yang taat, dia bangga. Tetapi Paulus ingin bahwa kehidupan kekristenan mereka itu berlanjut, ya. Sebab itu dikatakan di sana, kerjakanlah keselamatanmu. Tetap kerjakan keselamatanmu. Itu artinya apa ini, saudara? Apakah keselamatan itu hasil kerja kita? Nah ini, saudara, disinilah pokoknya. Setia memang oke. Tapi ternyata Paulus berkata, tapi jangan lupa ya, tetap kerjakan keselamatanmu. Ya.
Nah, untuk memahami ini kita perlu memahami dulu tentang keselamatan. Kenapa perlu dikerjakan? Ya, mengerjakan keselamatanmu. Nah, yang dimaksudkan keselamatan itu bukan berarti kita luput dari bahaya. Kalau kita jalan keluar, ada sepeda motor lewat, wah, langsung nabrak kita. Oh, kecelakaan, tidak selamat berarti. Bukan itu maksudnya. Kalau itu bisa kita atasi, bisa kita hindari sendiri. Sehingga kalau kita berhati-hati, nggak mungkin ditabrak kendaraan. Ya. Jadi keselamatan itu bukan masalah yang badani ini, saudaraku. Dalam arti masalah kehidupan sehari-hari, ya. Sekali lagi itu bisa kita antisipasi. Ya, kalau kita mau makan, kita hati-hati supaya tidak diracun orang. Kita harus waspada. Nah, itu bisa kita hindari. Ya. Tetapi yang dimaksudkan bukan di situ, ya. Nah, karena apa? Dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-27 dikatakan di sana. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali dan sesudah itu dihakimi. Ini saudara, yang dimaksudkan itu di situ. Bukan keselamatan di dunia ini, sekali lagi yang di dunia ini bisa kita antisipasi. Andai kata terjadi gempa, kita langsung lari bersembunyi di tempat yang aman. Tapi ini tidak bisa kita hindari. Yaitu untuk keselamatan yang akan datang. Hidup kita ini hanya sekali loh, saudara. Ya, dan Alkitab dikatakan manusia ditetapkan ya satu kali saja mati, nggak berulang-ulang. Tapi sesudah mati dihakimi. Loh, kenapa? Ya, kenapa kok dihakimi, saudara ya? Nah, karena di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-12 di situ dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, ya, oleh satu orang saja, dan oleh dosa itu juga maut, kematian, hukuman. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Saudara, yang dikatakan ya, jagalah tentang keselamatanmu. Nah, keselamatan itu bukan waktu di dunia ini, ya, perkara-perkara di dunia ini, tetapi nanti satu saat sesudah kita mati belum selesai. Jangan berpikir kemudian putus asa, bunuh diri supaya cepat mati, ya, karena kalau sudah mati itu aman. Tidak. Walaupun sudah tua, ya, banyak masalah, jalan juga ngos-ngosan, tapi jangan minta mati, saudara. Jangan. Kecuali kalau memang Tuhan izinkan. Ya. Saudara, walaupun dalam kondisi demikian, jangan minta mati, saudara. Ya. Jangan minta mati. Sebab kita tahu, habis mati kan, itu dihakimi, saudara. Nah, kecuali orang yang percaya Yesus. Ya. Tetapi orang percaya Yesus yang bagaimana? Karena ternyata Paulus mengatakan kerjakan keselamatanmu. Karena keselamatan itu bisa hilang loh, saudara. Bukan sekali selamat tetap selamat. Ini ada prinsip yang salah, saudaraku ya. Satu saat, ya, ada seseorang, itu aja ya, konseling. Tapi konseling bukan di tempat konseling. Saya pernah jadi pengajar di STT itu mengenai dengan satu topik pastoral counseling. Itu materi ajaran saya setiap kali saya ngajar, pastoral counseling. Nah, di antara ajaran itu dikatakan, kalau counseling jangan di tempat tertutup. Dalam arti, kalau di dalam ruangan,
kacanya itu terbuka. Ya, sehingga orang bisa lihat, andai kata ada orang yang konseling, ada hadapan dibatasi dengan meja. Tapi ini enggak, dia konseling di hotel, jadi konslet. Nah, ketika kemudian ini si perempuan hamil, saudara, kemudian dibunuh perempuan. Ya, kemudian ditangkap polisi, dia masuk penjara. Kenapa kamu lakukan itu? Prinsipnya apa? Sekali selamat, tetap selamat. Hati-hati, saudara. Saudara, bukan sekali selamat, tetap selamat. Keselamatan itu bisa hilang. Tentu hati-hati, saudara. Ya, dengan ajaran yang sekali selamat, tetap selamat, akhirnya kita berbuat semau gue. Karena apa? Karena sudah sekali selamat, tetap selamat. Tidak. Ya. Mazmur pasal 51 ayatnya yang ke-7, bahwa kita sesungguhnya itu bukan orang benar, ya. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Kita bukan orang benar, saudara, ya. Hati-hati. Kita waktu dalam kandungan saja dikatakan oleh pemazmur ini bahwa aku dikandung di dalam dosa. Dan apa yang terjadi? Di dalam Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa, ganjaran daripada dosa, itu adalah maut. Jadi jangan macam-macam, ya, saudara, ya. Tetapi luar biasanya, tetapi kasih karunia Allah hidup kekal di dalam Yesus. Saudara, haleluya. Ya, kita tidak akan pernah bebas dari namanya hukuman kecuali percaya kepada Yesus, ya. Dan Paulus mengatakan, kerjakan keselamatanmu. Loh, kan kita dapat cuma-cuma dari Tuhan. Kok kita yang mengerjakan? Ya, kerjakan keselamatanmu. Saudara, keselamatan itu bukan hasil kerja kita, saudara, ya. Bukan. Sekali lagi, jangan kita kemudian membanggakan diri. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kasih karunia itu apa, saudaraku? Pemberian cuma-cuma. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jelas, ya? Kerjakan keselamatanmu. Bukan berarti keselamatan itu hasil rekayasa kita, bukan. Memang kita percaya, dan ketika kita percaya, maka kita beroleh kasih karunia, kita diselamatkan. Nah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Sebab itu, jangan sombong, ya. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, satu kali manusia akan mati. Dan sesudah mati datang hukuman. Itu sudah tidak bisa dielak karena satu orang telah berbuat dosa. Semuanya telah berbuat dosa. Tetapi kasih karunia Allah, itulah yang luar biasa. Kita diselamatkan ketika kita percaya, diberikan dengan cuma-cuma, dan keselamatan itu bukan hasil rekayasa kita. Ya, bukan. Tapi keselamatan itu datangnya dari Tuhan, sebab itu jangan memegahkan diri. Ya, bukan, saudaraku. Jadi keselamatan itu bukan hasil kerja kita.
Itu pemberian cuma-cuma. Ya, sebab itu hati-hati dengan ajaran-ajaran yang sekarang ini yang mengatakan bahwa keselamatan itu bisa terjadi juga di luar Yesus Kristus. Asal kita bisa berbuat baik, kita tidak menyakiti orang, kita selamat. Jangan keliru, saudara. Alkitab tadi mengatakan itu bukan hasil pekerjaanmu, itu bukan hasil usahamu, tetapi itu adalah pemberian Allah secara gratis, cuma-cuma ketika kita percaya. Hati-hati dengan ajaran-ajaran sekarang, sehingga kemudian menyesatkan, sehingga banyak orang Kristen juga punya kesimpulan bahwa keselamatan itu bisa karena perbuatan baik kita. Ya, sehingga orang berbuat baik saja pasti dia selamat, ya. Dan ingatlah bahwa keselamatan itu bisa hilang, saudaraku, ya. Keselamatan itu bisa luput kembali, ya. Jadi bukan kemudian sekali selamat tetap selamat, ya, tidak, ya. Memang keselamatan itu kekal. Keselamatan itu kekal, keselamatan itu tidak bisa hilang kalau kita sudah di surga. Sudah, kalau kita sudah masuk surga, sekali selamat tetap selamat di sana. Tetapi selagi kita di dunia, keselamatan yang bisa kita terima dari Tuhan itu bisa hilang. Ya, jadi hati-hati, ya, dengan ajaran sekali selamat tetap selamat. Ya, selagi di dunia ini keselamatan itu bisa hilang, ya. Kenapa? Sebab ada kemungkinan orang percaya itu gagal melakukan firman Allah. Itu penyebabnya, ya. Ibrani pasal 6 ayatnya yang keempat sampai yang keenam. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, artinya sudah diselamatkan, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian di dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, dunia di balik dunia ini, namun murtad lagi. Jadi, saudara, ya, tidak mungkin dibaharui sekali lagi, ya. Sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka yang murtad itu artinya menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghina Tuhan di muka umum. Saudara, hati-hati, ya. Ada orang bangga setelah keluar dari kekristenan. Hati-hati. Keselamatan itu bisa hilang kalau kita murtad lagi. Ya. Murtad ini artinya sudah berpaling dari kebenaran firman, ya. Tapi murtad ini bukan berarti terus pindah agama, bukan. Oh, orang itu jadi murtadin. Kenapa? Karena pindah agama. Tapi yang dikatakan murtad di sini adalah dia sudah mengingkari keselamatan itu, ya. Karena orang Kristen itu berpaling dari kebenaran firman. Tetap orang Kristen, tetapi sudah berpaling dari kebenaran firman. Loh, banyak loh, saudara, ya, banyak memang setia ke gereja, setia melayani Tuhan, tetapi bisa berpaling dari kebenaran secara fisik.
dia tetap orang Kristen, tidak pindah agama. Tetapi secara rohani dia sudah murtad dan dikatakan itu sama dengan menghina Tuhan di muka umum. Ya, 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-15. Di situ dikatakan setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Firman Allah memang katakan jangan kamu membunuh. Tapi kalau kita membenci saudara kita, itu sama dengan membunuh. Berarti dia sudah, kalau kita punya kebencian terhadap orang lain, itu berarti kita sudah melangkah firman Allah, murtad secara rohani. Ada yang punya kebencian sekarang satu dengan yang lain. Oh, benci aku pada si A, benci sama si B. Ternyata itu sama dengan murtadin. Orang yang masih setia ke gereja, tapi masih punya kebencian. Dan Alkitab katakan keselamatannya itu bisa hilang. Karena kita belum masuk surga. Sekali lagi keselamatan itu kekal. Tapi kalau kita sudah ada di surga. Tetapi selagi kita di dunia dan kita tidak hati-hati, gagal kita. Ya. Jadi artinya orang Kristen itu harus tetap berada di dalam posisi melakukan kebenaran firman Allah. Sampai kapanpun. Dan kalau kita sudah berpaling, gagal. Ya, kita akan jadi gagal. Sebab itu Paulus berkata, kerjakanlah keselamatanmu. Tidak hanya mengerjakan saja, tetapi kerjakan keselamatanmu dengan takut. Tidak hanya takut, tapi gentar. Sampai ada kalimat yang kombinasi gini ya, dengan takut dan gentar. Artinya apa ini, saudara? Jadi takutnya itu, saudara, ya, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya jangan sampai kita luput dari keselamatan. Kenapa? Kita menyimpang tadi. Siapapun kita, saudara. Nggak peduli orang kaya, nggak peduli orang miskin. Kalau kita sebagai orang Kristen dan kemudian menyimpang dari kebenaran firman Allah, itu Alkitab katakan kita murtad. Dan tidak ada tempat dalam kehidupan yang kekal. Ngeri ya. Jadi kita hati-hati jadi orang Kristen ini, saudara. Sekali lagi tidak sekali selamat, tetap selamat. Oh ya, kok murah banget ya. Dengan takut dan gentar, kenapa? Karena kita masih ada di dunia ini. Kita belum masuk surga. Ya. Saya juga balik-balik bicara soal surga, tapi saya belum pernah melihat surga. Tapi surga itu menyenangkan. Di sana terjadi keselamatan yang kekal, sehingga bisa dirubah. Sekali selamat, tetap selamat ketika kita ada di surga. Tetapi selagi kita ada di dunia ini, keselamatan itu bisa hilang. Dan Paulus katakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya hati-hati, saudara. Bukan takut kepada orang lain. Bukan, buat apa kita takut kepada orang lain tentang keselamatan kita. Malah kepada iblis. Kalau nggak perlu takut kepada setan. Ya, nggak perlu. Ya, coba di dalam Yakub pasal 4 ayat yang ke-7 dikatakan di sana. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara, kita bukan takut karena setan, bukan. Setan tidak bisa menggagalkan keyakinan kita, enggak. Setan tidak bisa menggagalkan ya penurutan dari Adam dan Hawa, tidak.
Tapi yang gagal itu Adam dan Hawa sendiri. Setan kan hanya cuma bujuk-bujuk saja. Ya kan? Wah, dibujuki karo Gusti Allah. Kalau kamu makan buah itu enggak mati enggak, kamu akan jadi seperti Allah. Nah, siapa yang menentukan kegagalan? Manusia itu sendiri. Mulai dia ambil buah itu, dimakannya, dan dia jatuh dalam dosa. Saudara, kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Bukan takut kepada setan, bukan takut kepada si iblis. Ya, katakan asal kita tunduk, taat, patuh kepada firman Allah, maka iblis akan lari daripada kita. Ya. Nah, yang kita takut itu diri kita sendiri, saudara. Kira-kira bisa nurut enggak? Sebab itu keselamatan yang sudah kita dapatkan, kita rawat, kita jaga. Karena apa? Kita diberi cuma-cuma, saudara. Satu saat ini papanya Abel datang ke sini dulu, ya, bawa sandal satu pasang. Dikasihkan, Pak, ini sandal Pak. Tak terima, langsung tak injek-injek. Tuh. Tapi apa katanya? Bagus Pak, pas Pak. Loh. Tak injek-injek, memang sandal kan diinjek ya. Betul kan? Tapi kedua lagi datang lagi. Dibawa saya ke dealer motor. Diajak ke sana. Pak, pilih Pak. Langsung saya naiki merah putih. Ini, bagus Pak, bagus. Langsung bawa pulang. Dibayar. Saya nggak bayar. Dikasih cuma-cuma. Tapi setelah dikasih, apakah saya telantarkan begitu? Saya rawat, saudara. Saya jaga, saya cuci, puli saya ganti, mesin tidak enak sedikit saya jaga. Kenapa? Juga kalau pergi kemarin saja saya pergi, saya kunci ganda. Kenapa? Bisa hilang, bisa rusak. Kenapa? Saya dapat cuma-cuma. Satu saat ini papanya lihat, loh Pak, sepedanya kok masih kinclong Pak. Coba sekarang lihat lagi kan kinclong masih. Karena saya rawat, saya jaga jangan sampai hilang, jangan sampai rusak. Jadi saya takut dengan diri saya sendiri. Dalam arti saya harus rawat dia. Nah saudara, keselamatan itu cuma-cuma loh. Kita diberi gratis. Rawat dengan takut dan gentar, artinya jangan sampai kita sendiri yang menggagalkan itu pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Ya, tentu dalam hal ini, saudara, kita perlu berhati-hati, ya. Dan salah satunya yang menggagalkan itu kesalahan. Kalau saya salah rawat, rusak itu sepeda. Ya, kalau saya nggak hati-hati, hilang itu sepeda. Keselamatan bisa hilang karena dosa. Sedangkan dosa itu menyenangkan. Ayo. Nggak ada dosa itu yang menakutkan. Dosa itu menyenangkan. Sebab itu banyak kemudian orang dengan mudahnya gagal. Hawa saja kan digoda setan. Loh, kalau kamu makan buah itu, kamu akan mengetahui yang baik dan jahat loh. Kamu bisa seperti Allah. Nah, pelanggaran itu menyenangkan, saudara. Ya, dan orang Kristen, sekali lagi, bukan sekali selamat tetap selamat. Kita bisa hilang keselamatan itu kalau dosa itu yang menjatuhkan kita. Nah, bagaimana caranya? Ya, sekali lagi kita tetap takut dan was-was. Ya, saudara, ada seorang yang patut menjadi panutan di dalam Alkitab, itulah Yusuf. Ya, jadi
Yakub itu punya anak 12. Ya, jadi Yusuf itu anak yang ke-11, Benyamin itu anak yang ke-12. Tapi ternyata dari semua saudaranya itu cemburu kepada Yusuf. Akhirnya Yusuf waktu dia mengembalakan kambing ditangkap oleh saudara-saudaranya, kemudian ada pedagang lewat, nah orang Midian, dia dijual, ya. Kemudian bajunya Yusuf itu dicopot karena itu sebelumnya dimasukkan sumur lebih dulu. Saudara, dia dianiaya oleh saudaranya sendiri. Dia dimasukkan sumur, jubahnya diambil, dan kemudian saudaranya memotong domba itu diolet-oleti dengan darah, dilaporkan kepada ayahnya bahwa Yusuf telah diterkam oleh serigala, oleh binatang buas. Nangis Yakub itu. Dan Yusuf dijual oleh orang Midian itu kemudian kepada Potifar. Potifar ini adalah ya pegawai daripada Raja Mesir. Dan apa yang terjadi, saudara? Yusuf bukan saja ganteng, saudara, ya, tapi kemelenteng juga. Wah, coba bayangkan, ya, nggak cukup ganteng, tapi jiwanya itu luar biasa. Dia pengabdiannya luar biasa. Dia kerja dengan benar di rumah Potifar itu, ya, sampai akhirnya dia dipercaya, ya, dipercaya oleh Potifar. Pokoknya semua dalam rumah ini, kalau tidak ada persetujuan daripada Yusuf, tidak boleh. Kekuasaan semua saya berikan kepada Yusuf. Hebat enggak? Jadi dia kerja segala sesuatu di rumah. Nah, karena dipercaya, setan tidak tinggal diam. Jadi hati-hati saudara, orang benar itu kadang-kadang selalu dimangsa oleh si setan. Ya. Nih, tiba-tiba dalam Kejadian pasal 39 ayat 7 dan juga nanti kita baca ayat 10. Dikatakan di sana, selang beberapa waktu istri Potifar, tuannya, memandang Yusuf dengan berai. Gak cuma mandeng tok, saudara. Lalu katanya, Yusuf, ya nyonya, ayo tidur dengan aku, Sob. Saya tahu kalau saudara ditawari. Ayo. Dosa itu menyenangkan loh. Yusuf. Hati-hati Nurjana ngamuk. Saudara. Jadi marilah kita kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Kita menjaga diri supaya tidak jatuh dalam dosa, sebab dosa itu menyenangkan. Yusuf, ayo tidur dengan saya, Sob. Tapi jawabnya apa? Nyonya, ketahui, saya berkuasa di sini. Karena Tuhan sudah memberikan kekuasaan semua kepadaku. Tanpa aku tidak ada seorang pun bisa mengerjakan. Pokoknya semua kekuasaanku, semua ada di dalam tanganku. Kecuali satu, nyonya. Karena nyonya adalah istrinya. Hebat. Ya anak muda loh saudara. Benar. Tapi waktu ditawari berbuat dosa, enggak mau dia. Tidak. Memang semua kekuasaan dalam tanganku. Kecuali satu, kamu yang tidak diberikan kepadaku. Semua perabot-perabot, semua apapun yang ada di rumah ini dalam kekuasaanku, kecuali kamu. Gak mau. Hebat. Apa setan menyerah? Enggak. Ya, ayat 10. Coba kita baca. Walaupun dari hari ke sehari. Enggak sekali tok ternyata saudara. Dari hari ke sehari perempuan itu membujuk
bujuk Yusuf. Hati-hati saudara. Yang paling menjatuhkan kita itu bujukan. Bukan langsung kita dipukul. Mati enggak. Dibujuk. Hati-hati. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya untuk tidur di sisinya. Dan bersetubuh dengan dia. No. Tidak. Saya tidak mau. Dan apa yang terjadi? Dia dipegang sama si istri Potifar ini, si nyonya Potifar. Dipegang jubahnya gini. Langsung oleh Yusuf dilepas jubahnya. Dia lari. Kemudian kejahatan itu tidak berhenti. Nyonya Potifar ini langsung pegang jubah dan berteriak-teriak. Oh, semua karyawan datang. Ada apanya? Ada apa? Ini lihat. Orang yang dibawa kemari telah berbuat tidak benar. Dia mau mengganggu saya, ini jubahnya saya pegang. Loh, coba. Langsung ketika tuannya datang, suaminya datang dilapori yang sama. Ini lihat. Yusuf kemudian ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Saudara, ternyata kalau menurut firman Allah itu ya juga banyak hal yang kita alami tidak menyenangkan ya. Tetapi kalaupun itu terjadi karena kita mempertahankan firman Allah, hebat kita. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, supaya keselamatan itu tidak hilang. Saudara, sekali lagi, dosa itu begitu mudahnya menjatuhkan kita. Ya, jangankan anak-anak muda, orang tua pun bisa gagal, bisa jatuh di dalam dosa. Sebelum mari kita hati-hati ya saudara ya. Kita bersyukur kita masih sempat mendengar firman Allah. Jadi saudara-saudara yang kekasih, sekali lagi kerjakanlah keselamatanmu, bukan hanya sekedar taat saja, patuh saja, setia saja, suka berkorban saja, tetapi saudara, yang terutama, mari kita kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Artinya, kita menjaga, kita merawat keselamatan yang diberikan oleh Tuhan, supaya kita tidak gagal di tengah jalan. Ya, sebab kalau kita gagal, ya, kalau masih ada kemurahan, kita bisa kembali lagi. Tapi kalau tidak, ya, nah sebab itu saudaraku, walaupun Yusuf harus dipenjarakan, justru kemudian kita melihat, kalau kita baca terus ceritanya si Yusuf ini, dia diangkat dalam kemuliaan. Ya, di penjara malah dia jadi narapidana yang favorit. Ya, sampai semua dipercayakan oleh kepala penjara itu. Hebat kan? Di mana saja dia teratas. Orang yang takut akan Tuhan, posisi tidak akan terus di bawah, pasti di atas. Ya, di atas. Asal kita takut kepada Tuhan. Ya, haleluya. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya. Jadi kepada yang percaya dia berkata, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Saudara, kenapa Tuhan Yesus menyebut kita muridnya? Artinya kita harus belajar, dan belajar. Ya, jadi ketika kita beri kesempatan untuk mendengar firman Allah, kita sedang belajar, saudara. Kita adalah muridnya. Ya, tidak sekedar anak yang harus diperhatikan, diopeni setiap kebutuhannya dan lain sebagainya. Kalau sakit disembuhkan. Tidak cukup di situ. Kita adalah muridnya yang harus belajar. Dan firman Allah katakan juga seorang murid tidak akan pernah lebih dari gurunya. Kecuali nanti kalau dia sudah lulus, dia akan menjadi sama dengan gurunya. Ya, begitu kita perlu belajar ya. Dikatakan selanjutnya, dan kamu akan mengetahui kebenaran,
Dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. Kamu akan mengetahui kebenaran karena belajar. Karena engkau adalah murid, kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Nah, saudara, sekali lagi, kita masih hidup di dunia ya. Kita belum kembali ke surga. Ya. Sampai masa tua pun, ayo kita tetap percaya, tetap mengikuti kebenaran yang Tuhan izinkan kita mendengar. Ya. Nah, supaya kita bisa aman, dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-13. Nah, sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kalau semua sudah selesai, saudara, kita harus tetap berdiri. Menggunakan selengkap senjata Allah. Dan senjata Allah satu-satunya adalah firman. Ya, sebab itu jangan bosan-bosan dengar firman Allah ya. Siapapun yang menyampaikan, kalau itu firman Allah yang disampaikan, dengar baik-baik. Tapi kalau mulai dirinya sendiri yang diceritakan, disampaikan, sudah. Jangan dengar. Gak ada keuntungannya. Ya, tapi kalau pemberita itu memberitakan kebenaran firman Allah, Yesus yang diberitakan, justru itu merupakan perlengkapan senjata bagi kita untuk melawan, menghadapi serangan si setan, si iblis, si jahat. Dan sesudah peperangan, kita tetap berdiri kuat. Amin. Sebab itu kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Amin. Tuhan memberkati kita semua.